حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Tabi'ah, pasal yang keempat. Di sini beliau akan membahas sejumlah adab. Sebenarnya ini telah dilewati di level-level yang terdahulu, akan tetapi beliau mengulangnya agar murid semakin ingat dan menghafal dan mengamalkannya. Juga mungkin ada sedikit pendalaman, tapi sedikit-sedikit, tidak banyak. Yaitu ada berapa ini? Yang pertama adalah adabus salam, adab terkait dengan salam. Yang kedua adabul isti'dzan, adab dalam meminta izin. Yang ketiga adabul kalam, adab di dalam berbicara. Yang keempat adalah adabut tasa'ub, adab tatkala menguap. Yang kelima adalah adabul utos, adab tatkala bersin. Yang keenam adabut tayammun, berkanan-kanan. Yang keberapa ini? Ketujuh ya. Adabun nadzafah, adab kebersihan. Sekarang kita masuk ke muka surat 68. Qala hafizahullahu ta'ala ad-darsul awal. Pelajaran yang pertama. Adabus salam. Adab salam. Qal al-muslim yuhayyi bitahiyyatil Islam. Muslim itu memberikan penghormatan, yuhayyi yaitu menyampaikan atau memberikan penghormatan. Bitahiyyatil Islam, dengan cara tahiyatnya Islam. Bagaimana itu tahiyatnya Islam itu macam mana? At-tahiyyatulillah wassalawat atau apa maksudnya? Gimana itu tahiyatul Islam itu macam mana? Iya, salam, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah dan yang semacam itu. Baik. Al-muslim la yatashabbahu bil kufari fi kalamihim. Seorang muslim tidak boleh meniru atau menyerupakan diri dengan orang-orang kafir di dalam pembicaraan mereka. Baik. Orang kafir mungkin penghormatannya apa itu, good morning atau good afternoon atau apa, tak tahu. Baik. Tapi kalau kita adalah assalamualaikum. Asnya ini, alanya ini adalah istighraqiyah, yaitu menunjukkan segala keselamatan yang sempurna. Tidak hanya di waktu pagi atau siang atau petang atau malam, tapi di sepanjang masa. Tidak ada yang lebih baik daripada tahiyatul Islam. Makanya kita hendaknya bangga dengan Islam kita, dengan ajaran Nabi kita, tidak memakai ajaran-ajaran dan tradisi orang kafir. Dan tahiyatul Islam ini bukan hanya di zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan inilah yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Sebagaimana hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Tatkala Allah menciptakan Adam, kemudian meniupkan ruh ke dalam dirinya, maka Adam bangkit kemudian bersin. Seraya mengatakan alhamdulillah. Ini taufik dari Allah. Nabi Adam mengucapkan alhamdulillah. Kemudian Allah mengatakan yarhamuka rabbuka ya Musa. Rabbmu merahmatimu wahai Musa. Kemudian Nabi Musa bersegera untuk berdiri. Padahal rohnya waktu itu belum menyebar ke kaki. Maka beliau terjatuh. Sehingga kemudian Allah mengatakan khuliqal insanu min ajal. Manusia memang tercipta tergesa-gesa. Nah, setelah segalanya sempurna, maka Nabi Adam diperintahkan idhab ila haula'in nafari minal malaikah. Pergilah engkau kepada rombongan malaikat itu. Ditunjukkan ke suatu tempat. Fasallim alaihim. Kemudian ucapkan salam kepada mereka. Kemudian fasma raddahum alaik. Kemudian dengarkan apa yang menjadi jawaban mereka kepadamu. Ternyata ketika sampai di sana, maka kemudian terjadilah
Ala ikhtilafir riwayah, apakah Nabi Adam yang mengucapkan salam atau mereka? Di sebagian riwayat Nabi Adam yang mengucapkan salam, assalamualaikum. Kemudian malaikat menjawab dengan tambahan, waalaikumsalam warahmatullah. Baik. Yang lain meriwayatkan malaikat yang mengucapkan salam kepada Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam yang menjawab. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, tilka tahiyyatuka wa tahiyyatu man ba'daka min dzurriyyatika ila yaumil qiyamah. Itu tadi adalah tahiyatmu, penghormatanmu, dan penghormatan keturunanmu sepeninggalmu sampai hari kiamat. Jadi sejak manusia pertama sampai hari kiamat, yang disyariatkan adalah kalimat assalamualaikum. Bukan bahasa-bahasa kufar atau tradisi-tradisi jahiliyah. Tetapi salam yang ma'ruf, yang dihidupkan kembali oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kita dilarang untuk meniru orang kafir. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Hadisnya Jayyid. Hadis Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan, bu'ithtu baina yadayi sa'ah kahatain. Aku diutuskan sebelum hari kiamat seperti ini. Kemudian Nabi menunjukkan apa? Jari telunjuk dengan jari tengah. Yaitu ada perbedaan sedikit kepanjangannya, tapi dekat-dekat saja itu. Kemudian Nabi mengatakan, waju ila rizqi tahta dhilli rumhi. Dan dijadikan rezekiku itu di bawah naungan tombakku. Waju ilati sogaru ala wa dhillatu ala man khalafa amri. Dijadikan kehinaan dan kerendahan akan menimpa orang yang menyelisihiku. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dan barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari golongan mereka. Nah, ini yang menjadi sisi pendalilan. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari golongan mereka. Berarti apa? Cara salamnya ikut cara salam yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, bukan yang diajarkan oleh orang-orang kufar. Kita baca yang berikutnya, at-taqwim, penilaian. Yang pertama, ma hiya tahiyatul Islam. Apa itu tahiyatul Islam ya? Iya, kalimat assalamualaikum. Kemudian yang kedua, hal taqulu assalamu alaikum idza salamta alal muslimin? Apakah Anda mengatakan assalamu alaikum jika Anda mengucapkan salam pada kaum muslimin? Naam, iya. Baik. Jangan seperti apa orang yang terdidik dengan oh marhaban. Ahlan wa sahlan. Dengan apa? Budaya-budaya kafir. Ada beberapa bulan yang lalu ada orang Yaman nyurati ana. Entah dia belajar di mana. Tahu-tahu dia nggak salam, langsung apa nulis halo gitu. Padahal dia jelas orang Yaman, numbernya dan gambarnya namanya entah orang awam atau apa. Ana bilang ucapkan assalamualaikum, tapi dia diam aja. Ya ini budaya yang buruk. Halo, apa arti halo? Nggak tahu juga. Kalau assalamualaikum maknanya bagus sekali, doa kebaikan. Baik, jangan kedekut, jangan pelit, mendoakan salam untuk temannya, kesejahteraan. Baik, diganti dengan halo, tak ada apa-apanya itu halo. Jangan-jangan halo artinya adalah apa? Cahaya yang ada di sekeliling bulan itu. Itu kan namanya halo juga. Baik. Yang ketiga, hal taqulu bye-bye. Wah, inda taslim, apakah Anda bilang bye-bye ketika mengucapkan salam? Ya. Baik, tidak mengucapkan bye-bye. Apa arti bye-bye itu? Bye itu pantai kan? Atau apa? Tak tahu. atau manggil Babah Paulus entah. Nah, itu budaya kufar, jangan dibiasakan. Baik. Kemudian yang keempat, hal taqul. Halo, ya ada di sini pula ya. Iya ada di sini. Indal itisal, apakah Anda bilang halo tatkala menelpon? Ya. Berarti apa? Bilangnya apa? Iya, bilang assalamualaikum dan sebagainya. Baik. Ternyata disebut di sini, Bang. Baik. Kita masuk ke muka surat 69.
Adar susani, pelajaran yang kedua. Wa min adabis salam, di antara adab-adab salam. Idza dakhalatul majlis, jika saya masuk ke dalam majlis, usallimu ala man fil majlis. Saya mengucapkan salam kepada orang yang di majlis. Wa idza kharajtu minal majlis usallimu alaihim. Dan jika saya keluar dari majlis, saya juga mengucapkan salam kepada mereka. Iya, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad. Hadis Abi Hurairah, hadisnya sahih. Ada salah seorang sahabat yang datang, kemudian mengatakan Assalamualaikum. Maka Nabi menjawab salam, kemudian mengatakan asyarah, yaitu orang ini mendapatkan pahala 10 kebaikan. Kemudian dia duduk. Setelah itu ada orang kedua datang. Memang ini taufik dari Allah ya. Ada urut-urutan macam itu. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, Nabi menjawab kemudian mengatakan isrun. Isrun itu berapa isrun? Siapa namanya Ibrahim? Ibrahim atau Lut? Musa. Oh, Musa tak paham. Ibrahim mana Ibrahim? Tak ada. Ada. Abdurrahman aja. Abdurrahman. Isrun berapa isrun? 4 atau 5 isrun? 4 atau 5 isrun tuh? Tak apalah, bantu Abdullah. Isrun tuh 40 atau 50? Ah iya 20. Taib. Isrun 20, pahala 20. Kemudian dia duduk. Setelah itu datang sahabat ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Nabi menjawab. Kemudian mengatakan salasun. Salasun berapa? Salasun? Allah, banyak sangat. Hah? Iya, salasun 30. 100 apa 100? Mi'atain. Oh, banyak sangat juga ya. Berapa? Mi'ah, mi'ah. Ya. Mi'aton betul. Kalau mi'atain tak betul. Taib. Kemudian ada salah seorang sahabat kemudian apa? Pergi meninggalkan majelis tanpa salam. Maka Nabi mengatakan ma'asra'a ma nasiya sahibukum. Alangkah cepatnya teman kalian itu lupa tentang adab di dalam majelis. Idza ata ahadakumul majlis, idza ata ahadukumul majlis falyusallim. Apabila salah seorang dari kalian datang ke majelis, maka hendaknya dia mengucapkan salam. Wa idza arada an yaquma minhu falyusallim. Jika dia ingin bangkit dari majelis, hendaknya dia juga mengucapkan salam. Falaisal awal bi aula minasani. Tidaklah yang pertama itu lebih utama daripada yang kedua, yaitu sebagaimana datang itu juga salam, pergi juga salam. Ini adalah adab Islam, selalu saling mendoakan kebaikan. Karena kita senantiasa mutohad. Mutohad itu apa? Terancam, diancam oleh para setan yang ingin mengganggu, mengacau. Demikian pula berbagai penyakit, berbagai musibah. Kalau kita saling mendoakan, maka insya Allah akan tersebar kebaikan, keselamatan, kesejahteraan, keberkahan untuk kaum muslimin. Ini pentingnya untuk menjaga adab-adab majelis. Tayyib. Disebutkan oleh Imam Ibnu Muflih Ad-Dimashqi rahimahullah di dalam Al-Adabus Syar'iyyah, ada sebagian ulama menganjurkan, dan ini baik, yaitu mengucapkan salam. Tetapi apa? Perlu melihat, jangan sampai kemudian menyebabkan orang-orang jadi tersibukkan. Datang 10 orang masing-masing, satu masuk salam, nanti majelis jadi tersibukkan. Menjawab salam sampai 10 kali. Tapi secukupnya, dan salamnya tidak perlu keras-keras. Cukup dengan orang yang di dekat-dekat situ. Walaupun sebagian ulama mengatakan salam untuk semua dan salam secara khusus untuk pengajarnya. Tapi praktek para ulama tidak seperti itu. Karena boleh jadi ini justru akan menyibukkan kalau sering-sering seperti itu. Sudah cukup salam sekali secukupnya. Tayyib. Kita baca di dalam takwim penilaiannya di sini. Yang pertama, hal tusallimu alaman fil majlis idza aradta dukhul. Apakah Anda mengucapkan salam pada orang yang di majelis jika Anda ingin masuk ke majelis? Ya? Iya. Naam, ana usallim alaman fil majlis. Yang kedua, hal tusallimu alaihim idza aradtal khuruj. Apakah Anda mengucapkan salam pada mereka jika ingin keluar? Aradtul. Iya.
Tayyib ilahuna wallahu a'lam.